Pergantian kepemimpinan kepada Umar bin Khattab. Tahukah kamu orang yang dulu sangat membenci Rasulullah SAW, bahkan ingin membunuh beliau? Hal itu karena umat Islam semakin banyak. Beliau juga ikut serta dalam menyiksa kaum muslimin pada saat itu, hingga pada puncak kemarahannya ketika ia mendengar bahwa saudari perempuannya yang bernama Fatimah binti Al-Khattab telah memeluk Islam. Datanglah ia ke rumah saudarinya dengan membawa amarah. Namun Allah berkehendak lain. Pada saat itu juga ia mendapatkan hidayah ketika membaca surah Thaha ayat 1 sampai dengan 8. Hatinya luluh dan segera memeluk Islam. Siapakah dia? Ya, dialah Umar bin Khattab, orang yang sangat ditakuti oleh masyarakat Mekah pada saat itu karena sifatnya yang keras dan suka berkelahi. Lantas, apakah yang terjadi ketika ia masuk Islam? Semuanya berubah setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Bahkan fase dakwah jahriyah atau terang-terangan dimulai ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab juga mengikuti berbagai perjuangan bersama kaum muslimin, di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, dan penaklukan kota Makkah. Sahabat kacamata peradaban, setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar, maka Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah selanjutnya. Keputusan itu diambil oleh para sahabat karena mereka bersepakat bahwa yang paling dekat dengan Abu Bakar saat itu adalah Umar bin Khattab. Ketika menjadi khalifah, beliau pernah berkata, "Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang, sementara rakyatku kelaparan." Bahkan di wajah beliau ada 2 garis hitam karena sering menangis. Beliau sering menangis, bahkan pingsan ketika mendengar bacaan Al-Quran karena takut kepada Allah. Di sisi sikapnya yang keras tersimpan hati yang lembut. Pernah ketika salat subuh, bacaan beliau hampir tidak terdengar karena terus menangis memikirkan rakyatnya. Umar bin Khattab juga terkenal dengan julukan Amirul Mukminin. Di atas kekuasaan beliau, Islam dapat disebarkan di wilayah Syam, di antaranya Damaskus, Yordania, Baisan, Al-Quds atau Palestina, Tabariyah, dan yang lainnya. Umar bin Khattab juga pertama kali membuat kalender Hijriyah, mengumpulkan orang untuk sholat tarawih, serta membuat gedung khusus bagi harta kaum muslim, yaitu Baitul Mal. Dari kisah Umar bin Khattab kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun. Maka janganlah kita mudah mengatakan hal buruk kepada perjalanan hidup seseorang. Namun yang harus kita perhatikan adalah akhir hayat dari seorang manusia yang akan menentukan baik buruknya. Seorang pembenci menjadi penyayang ketika hidayah Allah diberikan kepadanya.